Sobat Ngulik, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Beben Sutaro Sedi, pada acara Ngulik, Ngobrol Urusan Publik. Telah hadir bersama kita Pak Suhartono, kok nggak salah ya. Biasa saya panggil Mas Kabul. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang. Iya. Saya manggilnya Om saja ya. Boleh. Biar lebih akrab. Enggak. Karena ketika tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Sesuatu itu harus dikenal makanya jadi sayang. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Beben. Alhamdulillah ini kesempatan kedua hadir di acara ini, dan atas perkenannya untuk mengundang kami dari Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya berikan terima kasih Om Beben. Dan selamat siang juga. Assalamualaikum semua warga Pangkalan Bun. Apa kabar? Sehat semuanya? Oke, saya harap tetap sehat. Tetap jaga semangat. Ingat, disiplin. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Betul sekali Pak. Gimana Om Beben? Baik, terima kasih. Ini Pak, kembali ke tema kita hari ini seperti yang sudah jelaskan adalah tema kita pada siang hari ini adalah ketika terjadi kedaruratan. Betul. Siapa yang harus dihubungi? Betul. Kelihatannya mungkin bagi sebagian orang mungkin bisa mengerti ya, tapi kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Betul. Masih ada aja yang masih kebingungan ternyata. Betul. Begitu. Oke, Mas Kabul, enak saya panggil Mas Silakan. Kabul ya? Ya, Oke, silakan. terima kasih Mas Kabul. Ya. Nah, lanjut kita ngobrol, saya mulai ya nih. Kalau boleh kita ketahui, Mas Kabul ini kebetulan sebagai Kepala Bidang Damkar. Betul. Satpol PP dan Damkar Betul. Kabupaten Barat. Betul. Kalau boleh dijelaskan sedikit tupoksi dari bidang Mas Kabul ini apa, Mas? Ya, terima kasih Om Beben dan warga Pangkalan Bun semuanya, baik yang ada di Pangkalan Bun, di luar Pangkalan Bun, atau seluruh netizen yang ada dan hadir pada saluran ini. Om Beben, bidang pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, ini kalau boleh saya cerita dulu. Boleh. Kami dibentuk itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Iya. Perda itu kemudian di breakdown lagi menjadi Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pada pasal 40 di Perbuk tersebut, bidang pemadam kebakaran adalah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa kami di bidang pemadam kebakaran ini memiliki tugas pokok itu adalah melaksanakan pencegahan, kemudian penanggulangan yang terkait dengan hal ihwal pemadam kebakaran. Namun perlu saya tambahkan sekali lagi, berdasarkan Permendagri 16 tahun 2020. Karena ini masih baru, saya belum hafal. Boleh. Apa? Buka jadi berdasarkan Permendagri yang baru, ya ini nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada provinsi dan kabupaten kota. Disebutkan pada pasal 7 pada Permendagri tersebut, pada huruf pada huruf C. Di situ disebutkan adalah menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran. Inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat semuanya, khususnya warga Kabupaten Kota Waringin Barat, bahwa setelah terbitnya Permendagri tersebut, pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melaksanakan kegiatan penyelamatan non kebakaran. Nah, jadi disinilah yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya Pangkalan Bun, bahwa tugas pokok dan fungsi dari bidang pemadam kebakaran itu bukan hanya memadamkan api,
Walaupun Iya. ada 2 jenis kebakaran yang tidak bisa kami padamkan. Oke. Yang pertama adalah kebakaran karena api asmara, yang kedua adalah kebakaran karena cemburu yang itu tidak bisa kami padamkan. Untuk itu. Iya. Silakan, Mantap. silakan. Terima kasih. Iya, iya. Oke. Nah itu terkait tugas pokok dan fungsinya berarti Siap, sudah jelas, siap, berarti siap, tidak siap. hanya terkait Betul, kebakaran, betul, betul. tapi juga terkait pencegahan pun juga termasuk. Betul, Dalam- pencegahan juga di situ. Baik. Dari arti kedaruratan, kalau sedikit yang saya baca-baca di Mbah Google nih Iya, katanya, iya. kedaruratan itu terjadi apa? Ada terbagi atas 3 item, yaitu gawat darurat, Iya, penyelamatan jiwa, betul. dan kebakaran. Betul, betul. Boleh dijelaskan apa itu, Iya. Mas? Arti ketiga Ya, item ini? yang jelas begini, Om Beben, dari ketiga definisi yang disampaikan oleh Mbak Google tadi, Oke. jelas pada satu definisi tentang kebakaran sudah jelas Iya. bahwa kejadian darurat ya hal ihwal yang terkait dengan terjadinya sebuah proses terbakarnya benda atau sesuatu. Iya, Gitu ya. betul. Terus kemudian tadi gangguan jiwa, gangguan jiwa, apa namanya itu? Penyelamatan jiwa. Ya, penyelamatan jiwa. Om Beben, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi berdasarkan Permendagri yang nomor 16 tahun 2020, salah satu tugas pokok dan fungsi damkar yang baru adalah penyelamatan. Om Beben, penyelamatan ini pada prinsipnya dibagi dalam 2 hal besar. Yang pertama, penyelamatan orang atau kami di damkar biasanya menyebut sebagai human rescue, ya. Human rescue. Kemudian yang kedua adalah penyelamatan hewan atau animal rescue. Ya. Terus kemudian yang terkait dengan dengan kejiwaan tadi yang jiwa dan kejiwaan tadi, pada prinsipnya itu adalah masuk ke dalam hal yang untuk yang human rescue-nya. Jadi memang per tahun 2020 ya, berdasarkan Permendagri yang saya sebutkan tadi, ya, damkar ini bertransformasi. Jadi kalau selama ini masyarakat menganggap bahwa kami yang berbaju biru ini itu hanya bertugas untuk memadamkan kebakaran, per tahun 2020 kemarin kami sudah bertransformasi untuk juga menyelamatkan baik manusia maupun hewan. Saya yang paling ingat kejadian waktu di Umpai Batu Atas pada saat itu ada kejadian warga ini yang kalau bahasanya Om Beben mungkin nyemplung sumur gitu, Kecebur gitu ya. kecebur. Nah, masyarakat ketika itu taunya adalah yang ditelepon damkar dan secara real time, pada kesempatan pertama kami langsung menindaklanjuti itu. Terus kemudian ketika di lapangan, progres di lapangan, karena memang saya jadi malu ngomongnya ini. Malunya begini. Iya ya. Kami bekerja dengan, mohon maaf kepada pimpinan, kami bekerja dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Jadi pada saat tersebut, pada kesempatan pertama di lapangan saya kemudian berkoordinasi dengan teman-teman baik dari BPBD maupun juga dari SAR untuk melaksanakan hal tersebut. Dan intinya adalah mulai tahun 2020 kemarin kami Damkar Kobar itu sudah bertransformasi menjadi sebuah organisasi atau satuan yang bukan hanya memadamkan kebakaran tapi juga untuk menyelamatkan. Penyelamatan ini baik penyelamatan manusia maupun juga penyelamatan. Mungkin seperti itu. Berarti anggap aja itu ada suatu kasus terjadi, betul. tapi belum ada, mohon maaf, dasar atau landasannya, tapi spontanitas karena pengen penyelamatan aja. Betul. Sehingga awal mungkin serba salah kan ibaratnya. Betul. Takut dianggap tidak koordinasi, tapi alhamdulillah jiwanya Alhamdulillah tertolong. selamat. Itu yang paling utama, Pak. Terlepas soal tupoksi nanti bisa kita koordinasikan. Betul. Yang penting jiwa sudah selamat dulu, itu yang paling utama. Betul. Mantap, Mas Ngabel. Nah, terkait tadi kan sesuai tema bingung menghubungi mau siapa. Nah, kira-kira bagaimana caranya masyarakat menghubungi
pihak damkar Ya. sehingga kalau terjadi kedaruratan Ya. tadi, Pak. Ya, baik, terima kasih Om Beben. Ya. Masyarakat netizen Pangkalan Bun yang saya cintai dan yang saya banggakan. Memang ketika terjadi sebuah kejadian, satu hal yang selalu ada dan ini pasti akan terjadi, itu adalah panik. Kepanikan ya. Panik, ya. Maaf, ketika orang panik, apapun yang ada atau apapun yang Terpikirkan ya, saat itu. mungkin tidak terpikirkan ya. Mungkin tidak terpikirkan. Adanya cuma panik dan panik. Kalau biasanya ini pembicaraan di antara kita saja. Boleh. Biasanya kalau emak-emak berdasar itu ada kebakaran begitu. Itu kalau emak-emak berdasar. Tapi ini pembicaraan di antara kita saja. Iya. Netizen jangan tahu. Itu spontanitas ya? Itu spontanitas. Spontanitas. Kebakaran. Iya. Ada ini, tolong dong damkar dan lain sebagainya. Nah, padahal seringkali kami dari bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat Ya. sudah men-share ada dua nomor hotline yang sangat-sangat bisa dihubungi. Saya sebutkan dengan pelan-pelan, saya sebutkan dengan penuh kasih sayang, saya sebutkan dengan tanggung jawab. Nomor hotline kami yang pertama 0532 22008. Saya ulangi sekali lagi. 0532 22008. Itu yang nomor telepon kabel ya, Telepon kabel. Biasa orang itu telepon rumah ya. Betul. Ya. Telepon rumah orang Ya. Pangkalan Bun nyebutnya. Kalau untuk telepon HP atau HP. Android ini juga terkait dengan teknologi yang baru ya, ini WA Yang berkembang Ya, sekarang. yang berkembang sekarang. Dan saya rasa sebagian besar masyarakat Pangkalan Bun tentu sangat melek dengan namanya Betul. aplikasi ini, aplikasi Betul WA sekali. maksud saya. Kami ada di nomor 0812 12. 9046 1661. Saya ulangi sekali lagi. 0812 9046 1661. Masyarakat Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat yang berbahagia, dua nomor ini selalu standby. 1 kali 24 jam. Om, bukan 1 kali 24 jam, Om. 1 kali 36 jam. 1 kali 3. Jenengan. Wah. Iya. Kali 7. Kali 7 kali. Jadi nomor itu setiap saat ini aktif terus. Ya, Aktif terus, aktif terus. Kenapa? Karena memang kami menyediakan diri Ya. dan kami menyediakan dua nomor telepon itu yang kami sebut dengan hotline damkar Ya. sebagai sarana kepada masyarakat jika masyarakat memerlukan bantuan kedaruratan. Ya. Mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, dua nomor ini jangan dibuat mainan dong. Oh. Iya Om, Ada kejadian juga. sering Om, Ya sering, ampun. betul sering. Mulai dari ngeprank, iya di prank. Pak izin ada kebakaran di daerah sana. Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang berbahagia, sekali lagi kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Karena kami tidak akan pernah menganggap semua telepon, semua panggilan yang masuk ke dua nomor tersebut Ya. adalah hal yang main-main. Kami Iya, selalu iya. merespon pada kesempatan pertama. Apalagi kalau itu kejadian kebakaran dan kejadian kedaruratan. Iya, Ya. iya. Jam berapapun Anda telepon, insya Allah kami akan respon. Betul. Dan seperti diketahui dan harus diketahui oleh masyarakat semuanya dan juga Om Beben, kami punya yang namanya standar pelayanan minimum. Ya. SPM kami ini memang agak susah ya, agak susah begini sih Om. SPM kami itu menyebutkan bahwa jeda antara kami menerima panggilan telepon dengan kami merespon panggilan telepon itu kami hanya diberikan waktu 15 menit. 15 menit saja. 15 menit. Bayangkan Om, kalau kejadian kebakaran itu terjadi satu di Kumai, dua mungkin di daerah arah Sungai Langit, Dengan waktu yang hampir bersamaan dengan maksudnya. waktu yang hampir bersamaan. Apa yang harus kami lakukan? Dan pada kesempatan ini masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, netizen semuanya yang berbahagia, kami minta tolong dong. Kalau sudah ada suara nguing, terus kemudian ada rotator merah menyala, Ya. kami dikasih jalan dong.
seringkali pada berbagai kesempatan mohon izin sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, yang sering kali terjadi adalah ketika rotator kami sudah berbunyi, ketika sirine kami sudah berbunyi, kendaraan bukan malah memberikan jalan malah ikut-ikutan cepet-cepetan malah ikutan maju kalau bahasa kita. Enggak, malah ikutan maju. Khawatir diselip ya. Betul. Itu kalau di jalan ya. Belum lagi ketika kemudian kami sampai di lapangan. Hal yang paling sering dan terjadi dan sering kami temui di lapangan, masyarakat berkerumun. Bukan untuk menolong tapi secara langsung. Live baik di FB, baik di IG dan lain sebagainya. Guys, ini ada kebakaran di lokasi ini dan lain sebagainya. Jujur, itu cukup mengganggu kami. Ingat, target kami adalah untuk mencoba menyelamatkan jiwa. Itu target kami seperti yang tadi disampaikan oleh Ben. Prioritas dari Damkar itu adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu yang prioritas pertama. Itu yang paling prioritas. Karena keselamatan jiwa ini top priority kalau kita lihat. Betul sekali, Mas. Jadi prioritas utama dan tidak bisa dibuat main-main ya, karena ini terkait sangkut paut dengan jiwa. Makanya itu izinkan dalam kesempatan ini saya pribadi menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian terakhir tenggelamnya Ananda Adam di belakang pom bensin Pakunegara di Jalan Pakunegara itu ya. Sampai atas nama pribadi, keluarga dan jajaran bidang pemadam kebakaran kami mengaturkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan menjadi tabungan akhirat untuk kedua orang tuanya. Amin. Dan maksud kami adalah ketika ada kejadian seperti itu, terkait dengan 2 nomor tadi ya, tolong 2 nomor itu disimpan. Benar-benar disimpan. Artinya bukan hanya sekedar dilihat, tapi benar-benar disimpan di gawai masing-masing, di gadget masing-masing. Jadi ketika ada kejadian kedaruratan, pada saat yang bersamaan segera mungkin telepon ke Mako Damkar, dan pada saat yang bersamaan segera direspon oleh teman-teman Mako Damkar. Mungkin begitu. Baik, mantap Mas Ngabo. Berarti maksudnya yang pertama sesuai nomor ini ya? Ya, betul. Nomor ini. Sesuai nomor ini. Jadi pertama, jangan dibuat main-main, karena biar untuk para sobat ngulik pun seandainya ini ternyata main-main, pihak Damkar tetap meresponnya secara serius. Jadi kasihan seandainya ternyata yang didatangi pertama bukan kejadian sebenarnya, akan menunda atau mempengaruhi di lokasi sebenarnya yang benar terjadi. Betul, seperti dan nomor ini maksudnya dengan apa disimpan, bukan hanya untuk diri kita, untuk kejadian diri kita. Siapa tahu di jalan ketemu apa-apa, langsung hubungi nomor ini. Silakan. Begitu, jam berapapun, kapanpun, dan jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Siap. Terkait apa namanya tentang SOP tadi, SPM tadi. Itu kan 15 menit, itu maksudnya respon minimal setelah mereka memberikan pengaduan harus sudah berada di lokasi atau bagaimana itu? Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam standar layanan minimal yang ditetapkan oleh Kemendagri, bahwa waktu 15 menit itu adalah respon time rate kami. Jadi waktu yang harus dicapai untuk itu bisa bisa mendapatkan penilaian maksimal, penilaian maksimal oleh pihak Kemendagri. Jadi Om Beben dan netizen sekalian bisa membayangkan bahwa dalam jangka waktu 15 menit kami harus sudah tiba di lokasi. Mohon izin, Kabupaten Kota Waringin Barat ini kabupaten yang sangat besar. Dengan luas hampir 10.759 km persegi yang terbagi atas 6 kecamatan, itu bukan wilayah yang kecil. Dan bisa dibayangkan jarak antar kecamatan, jangankan jarak antar kecamatan, jarak antar desa bisa jadi jauh-jauh. Dan ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena memang itu sudah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan itu menjadi sebagai sebuah standar pelayanan minimal kami harus lakukan itu. Karena itulah dalam kesempatan ini saya memohon kepada seluruh warga masyarakat lewat saluran ini, tolong kami kasih jalan. Tolong kami berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas kami menolong masyarakat. Seperti itu, Beben. Berarti tadi pesannya dari pihak Damkar
seandainya tidak mampu menolong lebih pun setidaknya waktu itu memberi jalan. Betul, berikan jalan buat itu kami. sudah melakukan bantuan yang sangat Sangat bermanfaat. bermanfaat untuk kami. Bukan malah berusaha pengen kejar-kejaran atau Siap. nggak pengen diselip. Siap. Memang lagi balapan. Baik, Yes. Mas Kabul. Yes. Rupanya ada pernanya nih. Oh iya, gimana? Ini pertanyaan begini. Gak tahu nih dari sumber dari mana bertanya, Mas Kabul, untuk animal rescue-nya cuma tangani ular dan tawon saja ya? Untuk hewan liar lainnya juga apa bisa ditangani? Nah, begitu Pak. Ya, Pertanyaan dari masyarakat. Warga netizen yang berbahagia, kalau boleh saya sampaikan jawaban, Yeah. animal rescue yang dilaksanakan oleh teman-teman bidang damkar, kalau boleh agak sedikit mendongeng ya, Iya. dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini, mohon izin, bukan hanya ular dan tawon. Iya. Mohon izin, bukan hanya ular dan tawon. Termasuk kami pernah menangani evakuasi monyet kelasi yang ada di Stadion Sampuraga. Itu sekitar 2019 kalau ingat tidak salah. Ya. Terus kemudian kami juga pernah menangani biawak. Biawak kami pernah. Bahkan kami juga meskipun kami belum memiliki anggota yang memiliki spesifikasi buaya, tapi di tahun 2019 kami juga pernah menangani dan mengevakuasi. Walaupun baru buaya kecil sih, anaknya buaya gitu. Tapi lumayan Mas. Lumayan loh, ya benar-benar. Panjang sekitar 1 meteran lebih lah. Iya. Tapi satu hal yang memang belum kami bisa untuk menangani itu. Iya. Buaya darat kami belum bisa menangani. Gitu. Untuk buaya darat yang jujur kami belum bisa menangani. Betul. Kenapa? Karena kabidamanya sendiri juga mantan. Seperti itu. Jadi intinya warga masyarakat Pangkalan Bun bukan hanya ular dan tawon. Kebetulan yang sering terekspos itu adalah ular dan tawon. Kalau tidak salah saya ingat ya. Untuk penanganan tawon untuk di tahun 2021 saja sampai dengan pertengahan Mei kemarin, kami menangani tawon sudah hampir 60-70 kasus untuk penanganan tawon. Tawon saja. Dan tawon yang dimaksudkan di sini kalau bahasa masyarakat Pangkalan Bun itu tabun. Oh, tabun. Tabun, betul. Ya, tabun. Betul. Tabun itu yang hitam kuning ya. Hitam garis kuning. Nah, kalau masyarakat Jawa biasanya itu menyebutnya tawon das. Kan begitu. Dan mohon izin kepada netizen sekalian untuk tidak sembarangan menangani masalah tawon ini, karena tawon das ini diketahui memiliki bisa yang cukup berbahaya. Kenapa? Saya pengalaman pernah kegigit. Kegigit ya Om Beben ya. Rasanya bagaimana Om? Agak sedikit bagaimana gitu ya? Langsung demam besok. Iya. Alhamdulillah saya pribadi memang di awal-awal saya bergabung dengan Damkar, saya dimutasikan ke Damkar. Saya sudah perkenalan dengan tawon. Maksudnya disengat oleh sarang tawon. Dan alhamdulillah Om, 2 hari 2 malam meriang gembira. Dua malam. Memang paten racun. Betul pokoknya. Itu untuk tawon. Untuk ular, kalau tidak salah saya ingat baru kemarin itu teman-teman animal rescue tim Damkar mengamankan ular kobra kecil sih, paling sekitar 1 meter lah, 1 meter. Itu di salah satu pencucian di arah Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu Atas, di situ. Dan untuk rekor penanganan ular king cobra dalam hal ini, yang pernah kami evakuasi dan kami amankan, itu panjangnya hampir 4,2 meter. Itu king cobra. Kalau untuk ular sawah atau ular piton, ya paling sekitar 5 meter lah Om, yang pernah kami amankan. Ya lumayan lah gitu kan. Sangat lumayan. Sangat lumayan. Begitu mungkin Oke. Siap. Nah, berarti itu sudah bukti konkret bahwa memang betul sejak di atas tahun 2020 betul. bahwa tupoksi Damkar
mulai ada transformasi tupoksi betul. ya. Kami bertransformasi. Jadi bagi masyarakat kembali lagi untuk menyimpan baik-baik kedua nomor tersebut. Silakan. Ya. Jadi kalau dari nomor WhatsApp mungkin perlu sekalian melapor plus foto atau sekalian share lokasi. Betul. Dan inilah mohon izin silakan. Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang saya banggakan dan saya cintai, betul yang disampaikan oleh Beben tadi. Ketika Anda menyampaikan sebuah laporan kepada nomor WA kami, sebenarnya begitu ya. Tolong satu jelas disebutkan namanya siapa. Ya. Nama pelapornya. Nama pelapornya siapa. Kemudian yang kedua sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Karena terkait dengan kami akan konfirmasi nantinya. Konfirmasi. Terus kemudian betul kata Om Beben, foto dan share log-nya. Untuk namanya orang panik, kadang-kadang itu begini, mohon izin, ada sempat dulu kejadian, ada telepon, kalau nggak salah ini kejadian kebakaran ya, Pak, ada kejadian kebakaran, di mana? Sidoarjo, langsung ditutup nomornya. Lah kami kan bingung, Sidoarjo ini di mana? Bukan kecil-kecil Sidoarjo ini bukan kecil-kecil kan begitu ya? Iya. Sidoarjo ini di mana? Kami terpaksa harus telepon balik dan dilalai kalau kata saya bilang. Di telepon balik ini tidak aktif lagi orangnya, ya mungkin karena panik ya, karena panik tadi itu ya. Makanya tolong ketika menelpon dan menyampaikan berita ke Mako Damkar, satu disebutkan nama lengkapnya siapa, kemudian kalau di WA kan jelas tercatat nomornya gitu ya. Betul. Paling tidak sebutkan alamat lengkapnya di mana, karena biar mempermudah kami untuk melakukan pencarian alamat tersebut yang dilakukan. Mungkin begitu Om Beben. Karena makin jelas tujuan yang mau didatangi, makin cepat responnya, sehingga tidak mencari-cari lagi mau kemana. Apalagi tadi betul katanya Sidoarjo, mana kan begitu. Tapi kalau dengan informasi jelas, apalagi ditambah dengan share lokasi melalui Google Map yang jelas, itu sangat membantu, memudahkan damkar untuk mendatangi lokasi. Banget membantu. Sehingga siapa tahu dengan kecepatan respon tadi juga bisa menyelamatkan jiwa dan harta yang terkena musibah. Oke. Lanjut nih, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ijong Sasono. Katanya izin saran. Bagaimana kalau Satpol PP dan Damkar Kobar dibantu dengan tim Kominfo untuk membuat konten atau video edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan tema penanganan kedaruratan lainnya. Oh, itu maksudnya di samping berbentuk share nomor kontak tadi, berarti saran yang bersangkutan bagaimana kalau kedua dinas kita membuat iklan layan masyarakat supaya bisa gampang dimengerti, sehingga masyarakat pun bisa mudah juga mengingatnya. Itu mungkin tujuannya, Mas. Pak Ijon tadi ya. Pak Ijon, terima kasih saran yang sangat jempol, Pak. Jempol saya bisa bukan cuma 2, Pak. Kalau di kaki bisa sampaikan, saya sampaikan, Pak. Jempol 4 untuk jenengan. Sebuah saran yang cukup bagus. Jadi memang sudah ada rencana dari bidang damkar untuk membuat konten yang sederhana tetapi mudah dimengerti dan materi yang mudah dipahami. Karena pada prinsipnya begini Om, memang keperluan dan kepentingan edukasi terhadap masyarakat ini sesuatu hal yang mungkin mutlak harus kita laksanakan ya. Karena sebagai pelayan masyarakat, saya dan Om Beben adalah bagian dari pelayan masyarakat, itu untuk memberikan edukasi tentang penanganan kejadian kedaruratan. Contoh yang paling gampang paling gampang ini. Masalah penanganan kejadian kebocoran selang gas. Iya, betul, selang gas. Kalau nggak tahu, sekali lagi adanya cuma panik dan panik. Apalagi sekali lagi jangan kenceng-kenceng ya. Mak dan golongan mamak berdasar. Kebakaran tinggalnya. Gitu. Udah ada bocor berapi ditinggal. Nggak ngapa-ngapain. Betul. Padahal penanganan kejadian kebakaran kunci utama adalah ketika kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan pada kesempatan pertama dan pada saat api itu belum membesar, masih kecil dan itu masih bisa kita handle. Itu adalah titik terpenting. Titik terpenting. Untuk apa? Biar kebakaran ini tidak semakin menjadi. Dan Pak Ijon, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama,
nanti kami akan membuat video. Koordinasi lebih lanjut nanti kita ya. Kita akan ya wani piro kan gitu kan. Siapa kamu? Artinya kita akan membuat semacam edukasi seperti itu yang untuk kita share ke masyarakat. Betul. Baik edukasi itu bentuknya mungkin dalam dalam media cetak ataupun juga dalam video, ya. Yeah. Karena terkadang memang ketika membaca atau melihat media cetak, mohon maaf sekali lagi, masyarakat kita ini belum literasi, Om. Mungkin, ya. Kecuali mungkin gambarnya agak dikartunkan atau apa gitu yang menarik atau eye-catching itu mungkin baru bisa. Atau biasa sedikit memotong, Mas Kabul, biasanya berbentuk video pendek berdurasi 30 detik yang bisa di-share di status WhatsApp. Nah, itu kan biasa orang lebih mudah mengenalinya, apakah dibumbu-bumbui dengan hal menarik, guyonan, segala macam tanpa mengurai esensi dari edukasinya. Saya begitu sepakat ya. itu. Atas saran dari Pak Ijon tadi, terima kasih Pak Ijon, itu mungkin akan segera kami laksanakan dalam waktu depan. Ya, berarti nanti akan kita koordinasi lebih lanjut ya, Mas Kabul ya, antar kedua dinas kita. Baik. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih dari Oji Jie. Sebenarnya sudah ada pertanyaan dari saya, tapi nggak apa ini, saya dulu kan yang pertanyaan dari masyarakat. Adakah program keselamatan ini ya disosialisasikan ke setiap kelurahan untuk penanganan kalau terjadi musibah? Ya, dari Om Oji Jie ya. Oji Jie ya. Iya. Bapak atau Om ini saya sebutnya? Saya sebutnya Om aja lah. Om aja lah, lebih aman. Lebih akrab. Om Oji pada dasarnya sebelum apa saya nyebutnya ya, Mbak Kopet atau Mas Corona gitu ya. Sebelum Mbak Kopet atau Mas Corona melanda khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, insya Allah kami intens untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan pelatihan baik di kelurahan, terus kemudian di komunitas. Juga untuk kumpulan ibu-ibu, ya. Kami sering melaksanakan itu. Tetapi karena adanya pandemi ini dengan sebuah ketentuan tidak boleh mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak dan menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan lain sebagainya, terpaksa hal itu kami tunda. Walaupun sebetulnya kami di bidang damkar kami punya satu seksi, yaitu seksi pencegahan. Di mana seksi pencegahan inilah yang bertanggung jawab terhadap pemberian edukasi kepada masyarakat. Jangankan kepada masyarakat, Om. Dulu sebelum Mbak Corona menyambangi Kabupaten Kota Waringin Barat, hampir setiap minggu itu selalu saja ada kunjungan dari anak-anak taman kanak-kanak atau anak-anak PAUD itu ke Makodamkar. Kenapa mereka datang ke sana? Yang pertama adalah mungkin ingin kenal lebih dekat dengan kami dari personil damkar. Yang kedua mungkin mereka juga ingin tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebakaran itu, bagaimana sih cara menanggulanginya, dan ketika kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, pada saat yang bersamaan kita sudah memberikan bekal yang berharga untuk mereka. Sekali. Karena pada saat yang bersamaan anak-anak ini biasanya rekamannya ini lebih kuat dia rekamannya, sehingga itu akan menancap ke mereka semuanya, dan ini akan menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah kebiasaan. Dan tidak jarang Om, kadang-kadang ada cerita itu anak-anak itu malah ngajari orang tuanya. Betul. Mak, ulun tadi lepas dari dia menceritakan kembali diberitahu dengan bapak damkar itu, amun dia tuh jangan sembarangan menghendak segala mancis segala macam, karena boleh. Kenapa lah? Karena amun melatup kayak apa? Itu katanya. Itu kata mereka. Jadi justru si bocah ini itu malah memberikan edukasi kepada orang tuanya. Nah, itu yang menurut saya memang harus kita lakukan. Tapi mohon maaf sebelumnya Om Oji, karena masih masa pandemi ini sehingga kami akhirnya harus membatasi diri dan hanya melalui media sosial. Dan saran dari Pak Ijon tadi sebuah saran yang sangat bagus dan memang harus kami lakukan dalam kesempatan pertama. Mungkin begitu Mas. Gitu loh Mas Gembul. Dulu memang saya pernah lihat sih, anggap aja rekaman video amatir. Waktu itu kunjungan anak-anak TK mana gitu. Memang pernah saya damkar waktu itu penanganan
tentang kebocoran kompor gas. Betul. Simple sih ya. Berarti tapi karena itu kalau kita paham, karena mumpung dia masih kecil, sebenarnya langsung ditindaklanjuti, tidak ada kepanikan, insya Allah tidak akan membesar. Tidak akan membesar. Kalau membesar memang mau nggak mau kan pasti banyak yang kerugian di dalam itu. Tapi Betul, selama itu segera kita paham cara menanganinya, insya Allah Insya Allah tidak akan jadi lebih besar. Baik. Baik, kabar. Iya. Lanjut nih. Oh. Waduh, saya diserang pertanyaan. Ayo tak jabani. Jelek sekali ketemu saya. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Siap. Banyak juga pertanyaan. Iyalah. Dari Pak Dwi FR. Dwi FR. Iya. FR nih. Oh, oke. Iya. Pokok FR lah. Iya, pokoknya Dwi FR gitu pokoknya. Om, bisa nggak hotline 3 digit yang diaktifkan lagi yang layanan 113 selain telepon rumah dan WhatsApp? Terima kasih. Itu. Gimana tanggapan ini, Mas Kabur? Pertanyaannya sangat bagus. Iya. Permintaannya sangat bagus. Iya. Cuman akhirnya saya harus kukur-kukur. Om, betul. Kami dulu memang pernah punya hotline 113. Kalau di negerinya om saya ini, Om Joe Biden ini, yang di Amerika. Amerika sana itu kan 911. 911. Kalau kita ada di 113. Mohon izin, inilah yang harus saya akui sebagai sebuah keterbatasan kami, bahwa untuk mengaktifkan 3 digit tersebut bukan sesuatu yang murah, jujur saja. Oh gitu. Bukan sesuatu yang murah, harus kami rancang, dan yakinlah. Wah, ini sekalian saya promosi, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya tidak berjanji. Jika nanti memang Damkar sudah berdiri menjadi dinas sendiri, karena memang ada rencana dari pihak pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, bahwa Damkar ini akan berdiri menjadi dinas mandiri dengan nomenklatur adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, pada saat itu mungkin nanti akan menjadi sebuah prioritas untuk kami menjadikan 3 digit nomor itu untuk menjadi lagi, ada lagi gitu. Jadi membantu warga sekalian agar lebih tidak sulit lagi, karena memang jujur saja kadang menghafal 0532220008 itu panjangan, apalagi menghafal nomor WA yang kayak kereta api itu kan begitu. Nah, tapi kalau hanya dengan 3 digit mungkin lebih simpel. Dan insya Allah itu akan menjadi atensi kami, dan saya akan sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Kasatpol PP dan Damkar, Bapak Majur Purni SH yang memimpin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini semenjak tahun 2018. Ini akan saya sampaikan kepada beliau, dan semoga menjadi atensi beliau untuk bisa mengaktifkan kembali nomor kedaruratan 113. Dan memang akan lebih baik kalau misalnya di nomor 113 ini bukan hanya teman-teman Damkar dan Pol PP saja yang bergabung di situ, tapi juga banyak organisasi. Contohnya kayak mungkin di Surabaya atau di Banyuwangi itu ada satu nomor bisa mencapai ke semuanya, mengcover ke semuanya. Dan semoga saja itu bisa terjadi. Begitu mungkin untuk pertanyaan. Kalau boleh tahu nih, siap. Ini kalau bisa dijawab. Kalau kira berat nggak usah dijawab ya. Kalau saya boleh jawab, saya boleh. Terkait kendalanya di mana tuh ya? Kalau 113 tidak aktif, iya. Kalau bisa jawab ya, Pak ya. Tapi kalau nggak bisa nggak usah dijawab. Di skip aja. Fasilitas skipnya ada di bawah. Ya, begini Om. Nomor layanan 113 ini adalah sebuah nomor khusus yang dalam tanda kutip ini memerlukan kerjasama atau MOU, bukan hanya antara SOPD tapi juga dengan penyedia layanan komunikasi. Penyedia jasa layanannya ya. Penyedia jasa layanan komunikasi. Dan dengan adanya banyak operator seluler terutama yang ada di Pangkalan Bun ini, nomor layanan tadi itu, nomor hotline yang hanya 3 digit itu tadi, ini harus saling terintegrasikan. Dan ini memerlukan sebuah komitmen komitmen di antara seluruh stakeholder komunikasi yang ada di Pangkalan Bun. Iya. Ini sekalian saya curhat di Kominfo. Iya, nggak masalah, biar bisa difasilitasi itu nanti ya. Betul. Biar bisa difasilitasi. Tujuan saya ngerti ini, apa sih kendalanya? Siapa tahu pengambil kebijakan bisa Alhamdulillah menangani kendala tersebut gitu. Alhamdulillah kalau pengambil kebijakan bisa melaksanakan ini. Kontraknya lumayan mahal.
Kontraknya cukup mahal ya. Mohon izin, beberapa waktu yang lalu kami pernah kedatangan dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palangkaraya. Iya. Jadi beliau ini menyampaikan kepada saya bahwa ada rencana untuk membuat comment center. Jadi pusat komando. Kalau tidak salah angka yang disampaikan beliau itu 112 atau 122 begitu. Saya agak lupa. Nah, izin Om, untuk membangun comment center ini cukup memerlukan biaya yang lumayan. Beliau bilang itu ada di angka antara 400 sampai 500 juta. Untuk membangun comment center itu. Di mana comment center ini nanti isinya banyak. Jadi bukan hanya dari Pol PP, bukan hanya dari Damkar, tapi juga ada teman-teman dari perhubungan, ada teman-teman juga mungkin dari layanan ambulans dan lain sebagainya, itu bergabung menjadi satu di situ. Sehingga ketika ada kejadian kedaruratan itu kemudian bisa langsung disampaikan kemana-mana. Jadi nomor itu adalah nomor kedaruratan, bukan hanya ANSI nomor damkar. Jadi nomor bebas pulsa. Betul. Boleh bebas pulsa. Dengan harapan semua operator bisa terhubung. Betul. Berarti seperti itu. Begitu Om Beben. Baik. Ya semoga aja ada pihak yang senang untuk mendengarnya. Siap. Baik. Sementara ada pertanyaan lagi, belum puas rupanya dari Mas Oji J. Nggak apa-apa, gratis kok bertanya. Lanjut nih, untuk markas damkar itu selain di kabupaten, adakah di wilayah lain misalnya di kecamatan Banteng atau apa gitu? Itu pertanyaan Oji J. Untuk yang kedua kali saya harus dibuat garuk-garuk kepala sama Om Uji. Apalagi kendalanya nih? Ya, jadi begini Om Uji. Tanpa mengurangi rasa hormat dan saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Sampai dengan saat ini saya berbicara, memang markas Komando Damkar itu baru ada di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan. Meskipun kami sudah memiliki 2 bangunan pos damkar yang itu sudah dibangun dari tahun sekitar 2019. Tetapi di 2 pos damkar ini kami belum bisa menyediakan sarana prasarananya plus SDM-nya. 2 pos damkar ini, satu ada di Kecamatan Kumai ada satu pos di Kumai, kemudian satu lagi ada di Kecamatan Kota Waringin Lama. Di Kota Waringin kami juga Teringin orang Ibu Tapi memang sekali lagi saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat Pangkalan Bun. Keterbatasan anggaran lah yang menyebabkan kami belum bisa menggeser personil maupun juga peralatan ke sana. Meskipun jujur saja di dalam rencana kerja bidang damkar, memang kami petakan beberapa wilayah merah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Dan satu yang menjadi pemikiran saya adalah memang tadi disampaikan kenapa belum ada pos damkar di Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng ini adalah salah satu pusat perekonomian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Betul. Di mana di 2 kecamatan ini banyak pusat-pusat ekonomi. Dan di balik itu semua, di balik berkembangnya sebuah pusat ekonomi, otomatis itu akan mengundang banyak orang dan membuat akan banyak bangunan. Pada saat yang bersamaan potensi terjadinya kejadian kedaruratan juga besar. Makin besar. Artinya kita sebagai unsur pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat harus memikirkan hal tersebut. Memang ada rencana dari bidang damkar Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran untuk membuat semacam pos antara. Pos antara maksudnya pos ini dia akan terletak di tengah-tengah antara Kecamatan Lada dengan Kecamatan Pangkalan Banteng. Di antara itu ya. Di situ nanti kami akan simpan peralatan juga, kemudian kami simpan juga personil. Dan seperti diketahui oleh Mas Uji sekalian, bahwa jarak Pangkalan Bun ke Pangkalan Banteng itu hitungannya puluhan kilometer. Saya lupa tepatnya, tapi kalau tidak salah sekitar 80 sampai 90 kilometer. Dan memang harus ada satu pos di situ untuk pemadam kebakaran di situ untuk antisipasi ya. Karena kalau mengharapkan dari Pangkalan Bun luar urusannya. Sempat selesai duluan. Sempat habis sudah.
cepat habis, mungkin nggak bisa tertolong lagi begitu. Oke, jadi sebuah atensi yang bagus dan semoga di lain kesempatan atau di masa datang akan bisa dipenuhi Insya Allah, harapan itu. Insya Allah. Dan seperti yang Om Beben sampaikan, semoga pembuat kebijakan mendengar itu. Amin. Nah, betul sekali. Nah, terkait ini, terkait sekarang, kan karena lumayan jauh tadi. Betul. Dari kita kilas balik ke belakang, adakah pernah kejadian di antara Lada dan Banteng yang sampai memerlukan dari Kabupaten Bandung Barat dari pihak kabupaten gitu? Ya, pernah Om. Kalau tidak salah saya ingat itu sekitar tahun 2019. Kejadiannya adalah setelah subuh hari. Itu di SP 5 Rangit, Desa Sumber Agung. Dilaporkan ada kejadian kebakaran rumah. Dan teman-teman damkar pada kesempatan pertama mencoba untuk mendatangi ke sana Om, tetapi sekali lagi karena jarak yang cukup lumayan jauh, yes. Kalau hitungan saya itu plus minus sekitar 30-an kilometer. Teman-teman damkar waktu itu melaporkan, mereka mulai dari menerima laporan adanya kejadian kebakaran, kemudian sampai kepada tempat itu sekitar 17 menit Om. Cepat. Bayangkan Om, dengan mobil kami yang kecil-kecil itu Om, yang kecil-kecil itu, yang warnanya merah-merah itu Om, dengan memuat 4.000 liter air itu Om, itu lewat jalan Sungai Rangit yang mohon izin agak berombak, agak bergelombang dan agak goyang-goyang inul itu tadi, dan juga banyak kok lubang berjalan, jalan berlubang, lubang berjalan ya. 17 menit kami sudah sampai di sana, dan ketika kami di sana ya mohon maaf itu bangunan sudah habis nih, karena itu tadi memang jarak tempuh yang terlalu jauh seperti itu. Berarti tetap aja sebagai pencegahan, harapannya harus ada pos berarti di sana ya. Betul. Setidaknya untuk respon pertama. Betul. Kalau memang baru besar, mungkin baru berdukungan dari pihak kabupaten. Betul. Seperti ya, semoga kedepannya kita memiliki hal itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terkait ini, ini banyak juga nih pertanyaan nih. Kemarin dari Mas atau Pak nih, Dwi FR. Kemarin saya pernah lihat di sosmed, di Instagram dan di Facebook. Juga pernah ada anggota damkar yang terpapar asap kebakaran saat memadamkan kebakaran. Apakah damkar belum mempunyai alat perlindungan pernapasan yang memadai atau bagaimana ini? Iya. Saya menjawabnya dengan agak sedikit prihatin. Iya. Warga netizen sekalian, warga Kabupaten Kota Waringin Barat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kami Damkar Kobar ini bekerja dengan fasilitas dan sarana prasarana yang seadanya. Meskipun di tahun 2020 kemarin melalui salah satu sumber pendanaan yang ada di negara ini, kami mendapatkan alokasi pengadaan itu untuk fire jacket atau baju tahan panas dan baju tahan api juga. Terus kemudian juga dilengkapi dengan masker dragger, di mana masker dragger ini dia punya kemampuan untuk menghalau butiran debu, tetapi dia agak tidak mampu untuk menghalau asap. Menghalau asap. Debu bisa, tapi asap juga bisa dihalau, tapi tidak terlalu maksimal. Tidak maksimal. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah Damkar Kobar ini bekerja dengan peralatan yang kalau boleh dikatakan peralatan yang seadanya. Tetapi memang kami berusaha untuk memenuhi itu semuanya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, warga netizen yang ada di Pangkalan itu, bahwa peralatan damkar ini bukan peralatan yang murah. Bukan peralatan yang murah. Kalau disampaikan tadi oleh Mas Dwi FR tadi itu, memang ada sempat anggota terpapar ya, karena memang kami masih belum punya yang namanya self contained breathing apparatus, atau kami sebutnya adalah SCBA. SCBA ini begini Om Beben, kalau Om Beben pernah melihat orang menyelam
Iya. Kan ada tabung di belakangnya itu. Iya. Nah, itu kan tabung kan isinya oksigen. Betul. Nah, itulah yang disebut sebagai SCBA dan damkar itu seharusnya punya. Tetapi memang karena keterbatasan anggaran yang ada, keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan kepada kami agak kurang, sehingga membuat kami belum bisa memenuhi itu semua. Dan sambil berjalan kami akan berusaha untuk memenuhi itu sebagai salah satu cara untuk melindungi anggota kami. Betul sekali. Karena pada prinsipnya begini Om Beben dan netizen semuanya, damkar ini adalah pekerjaan yang salah. Ya, salah. Sekali lagi saya harus bilang, menjadi anggota pemadam kebakaran itu sejatinya adalah pekerjaan yang salah. Begitu. Kenapa? Karena pada saat orang lain berlari menghindari bahaya, Dia berlari menghindari api, kami justru datang untuk itu semuanya. Untuk apa? Demi menjalankan tugas kemanusiaan. Karena itu saya sering berpesan kepada rekan-rekan saya di lapangan, jangan tambahi kesalahan itu dengan tidak menggunakan alat pelindung diri yang ada. Seperti diketahui dan mungkin harus diketahui oleh Om Beben serta warga netizen, pada saat ini bidang damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat untuk seluruh anggotanya itu sudah dibekali dengan baju tahan panas. Kemudian kami juga punya 4 unit baju tahan api, di mana standar operasional prosedur untuk menangani kejadian kebakaran, terutama kebakaran permukiman, teman-teman damkar ini harus memakai fire jacket dengan helm, saya lupa helm apa namanya, tapi yang jelas itu helm safety untuk damkar. Kemudian dilengkapi dengan sarung tangan. Karena itu saya boleh berpesan kepada ini untuk intern enggak, Bu? Saya sampaikan di sini ya. Teman-teman damkar, APD jangan pernah dilupakan. Sekali lagi ingat, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sama. Jangan tambahi lagi kesalahan itu dengan tidak menggunakan APD yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin. Intinya seperti itu. Mantap. Siap. Dengan sarana prasarana yang terbatas, tapi ternyata tidak mengurangi semangat untuk menunaikan tanggung jawabnya, tugas kemanusiaan. Betul. Di satu sisi orang malah berlari menghindar, kami malah datang. Betul. Kalau enggak kami siapa lagi? Betul. Karena sejatinya pasangan hidup yang baik itu adalah personel damkar. Kenapa? Karena nyawa kehidupan orang lain saja diselamatkan, apalagi nyawa kamu. Mantap. Masih banyak pertanyaan ini. Nggak masalah, lanjut ya. Silakan. Lanjut nih. Nah, terkait operasional SOP sudah. Nah, kalau wilayah nih, mungkin pertanyaan klise aja nih. Terkait wilayah tadi berarti kan untuk wilayah Kabupaten Barat berarti. Betul. Jadi selama area itu silahkan hubungi jika ada silakan. keguratan. Silakan. Baik tadi terkait animal rescue, human rescue dan kebakaran. Baik. Nah, selanjutnya nih. Terkait kebakaran perkebunan atau lahan. Ini masuk juga tugas damkar atau BPBD aja atau gimana? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik, cukup bagus, dan ini sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk kasus penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga kebun di dalam, kebun warga di dalamnya, kami harus sampaikan bahwa sampai dengan saat ini saya berbicara sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi. Saya lupa peraturannya nomor berapa, tapi yang jelas itu untuk tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu ranahnya memang ada di teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Sesuai dengan arahan pimpinan mulai dari tahun 2020 kemarin, bahwa damkar, pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah supporting unit. Supporting unit ketika teman-teman BPBD sudah mungkin sudah tersebar, personelnya tersebar. Karena seperti diketahui, mohon izin agak flashback sedikit ke masa lalu, bahwa di tahun 2019 kabupaten ini sempat terjadi kabut asap yang cukup mengganggu. Betul sekali. Setiap hari pada saat itu paling tidak dilaporkan ada minimal 3-5 kejadian. Nah,
pada saat memang ada penumpukan kejadian dan teman-teman BPBD yang di backup oleh teman-teman dari Manggala Agni, kemudian dari teman-teman Damkar sendiri dan masyarakat sekitarnya, ketika mereka sudah kewalahan, baru kemudian teman-teman BPBD ini calling kami sebagai supporting unit untuk melaksanakan kegiatan penanganan karhutla. Karena memang kami, untuk penanganan karhutla sendiri di backup oleh teman-teman dari TNI dan Polri ya, di satuan masing-masing ya. Sebagai sporting unit juga. Sporting unit juga. Jadi ada teman-teman Babinsa, kemudian ada teman-teman Babin Kamtimas di situ, ada teman-teman Koramil, bahkan dari Polres sendiri dan dari Kodim sendiri juga menurunkan bantuan untuk penanganan karhutla. Nah, Damkar pada kesempatan itu adalah bertindak sebagai supporting unit. Ketika memang ada penumpukan kejadian kebakaran hutan dan lahan, pada saat yang bersamaan ketika tim BPBD dan semua elemen stakeholder untuk Satgas Karhutla ini sudah turun semuanya, baru kemudian Damkar diturun. Seperti itu kejadian. Berarti maksudnya jika mengenai keselamatan jiwa dan musibah, semua akan dimintai supporting unitnya. Betul. Kan begitu bahasanya. Betul. Jika yang bersangkutan atau memiliki tupoksi utama merasa kewalahan dengan banyaknya kejadian begitu Mas Kabul ya. Betul. Berarti begitu pula jika kebakaran yang ada di kota pun, seandainya Damkar mengalami kesulitan pun juga tidak segan-segan meminta bantuan. Yes. Dan teman saya harus mengakui, bahwa teman-teman BPBD pun ketika terjadi kebakaran permukiman, beliau-beliau juga aktif. Oh ya, dan satu lagi saya lupa. Dalam pelaksanaan tugas kami, bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat, kami mempunyai, jadi kalau tadi di Karhutla Damkar supporting unitnya BPBD, betul. Nah kalau dalam hal ini ada satu supporting unit kami juga, yakni adalah Bala Relawan Kebakaran Humas Singgaita yang ada di RT 6 Kelurahan Mendawai. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama pribadi dan bidang pemadam kebakaran mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari rekan-rekan Balakar Humas Singgaita RT 6 Mendawai, di mana beliau saya harus acungi jempol. Sekali lagi kalau bisa jempol 4 saya jempol 4. Tapi karena saya cuma bisa jempol 2. Beliau ini saya harus akui untuk kesigapan, untuk responnya itu hampir sama dengan kami 11-12, di mana ada kejadian selalu datang, baik kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, penyelamatan penyedotan banjir dan lain sebagainya, mereka ada, dan saya mengaturkan terima kasih untuk itu semua dan salut yang besar untuk beliau semuanya. Mungkin seperti itu. Berarti maksudnya mereka tidak hanya menjaga daerahnya. Betul. Jadi daerah lain pun kalau memang diminta atau tidak diminta pun mereka support gitu ya. Dan satu hal yang saya harus salut dengan beliau ini, memantau itu frekuensi radio baik yang dimiliki oleh kami dari OPB dan Damkar maupun juga frekuensi radio dari teman-teman BPBD. Jadi mereka selalu standby. Dan betul yang disampaikan Om Beben tadi, bukan hanya bertanggung jawab terhadap keamanan lokal, tidak, tetapi juga pada saat kejadian, saya contohkan kejadian kebakaran yang ada di Kecamatan Kumai di dekat bundaran, saya nggak enak nyebutnya ya. Iya, saya nyebut monyet gini, saya nanti melihat jenengan nanti saya kamu ejek ya kan gitu. Jadi ada kejadian kebakaran di bundaran monyet itu, mereka pun datang ke sana, support juga ke sana. Dan ini betul-betul inisiatif dari beliau dan ini yang saya, apa nama tadi? Balakar Humas Singgaita. Balakar Humas Singgaita. Dan posko mereka atau mereka nyebutnya Mako juga itu ada di RT 6 Kelurahan Mendawai. Jadi di pinggir batu. Bukan di Jalan Perwira, bukan ya? Di Jalan Perwiranya. Jalan Perwira RT 6 ya. RT 6 ya. RT 6 berarti Gang Kemangi 6 apa itu? Berarti kalau nggak salah itu. Iya. Om Beben harusnya lebih ngerti lah. Tahu. Karena nggak salah Muara itu RT 5 kok nggak salah. Itu pas di pinggir batu. Seperti itu. Mantap sekali. Oke. Belum terekspos itu malahan ya. Iya, makanya dalam kesempatan ini saya menyampaikan itu semua. Jadi teman-teman di Damkar ini banyak sekali dibantu oleh rekan-rekan relawan di Humas Singgaita. Dan sebetulnya kami saat ini mempunyai 2 balakar
Tetapi memang satu balakar ini memang masih perlu pembinaan lebih intens dari kami. Jadi balakar kami ini ada dua. Yang pertama ada di RT 6 Kelurahan Kendawai. Yang kedua itu ada di Kelurahan Baru. Ada Kelurahan Baru. Kalau di Kelurahan Baru ini namanya Relawan Pemadam Kebakaran, Redcard. Yang itu diinisiasi oleh teman-teman dari Kelurahan Baru. Dari Kelurahan Baru itu ada juga di sana. Dan memang itu juga perlu pembinaan lebih intens juga dari kami nanti. Seperti itu kembali jika ada masyarakat umpamanya misalnya entah itu di Kelurahan Raja atau Sidorejo, Madorejo ternyata ingin membuat relawan seperti itu, apakah ada prosedurnya atau bagaimana? Iya, Om Beben dan Marga Netizen Kota Waringin Barat yang saya cintai dan saya banggakan, pada prinsipnya kami justru malah menyarankan untuk pembentukan relawan-relawan pemadam kebakaran. Mungkin jangan hanya di setiap kelurahan ya, tapi mungkin di setiap RT ya. Setiap RT bahkan. Karena mohon izin seperti diketahui, terutama untuk di wilayah Kecamatan Arut Selatan ini, terutama yang ada di pinggir bantaran sungai. Arut ya. Ini semua masuk dalam kawasan zona merah. Ketika ada kebakaran terjadi setitik saja, astagfirullahaladzim, jantung kami ini barat kata kalau sudah ada mendengar kode Jaya 65 di Kelurahan Kendawai sudah deg-degan aja. Karena seperti diketahui perumahan yang ada terutama di pinggiran bantaran sungai Arut itu bahannya adalah bahan kayu semuanya, terus kemudian rapat-rapat lagi. Ya sudah lah, kalau terjadi kebakaran ya sudah, bismillahirrahmanirrahim saja sudah. Makanya itu perlu partisipasi ya, perlu kerelaan dari seluruh warga masyarakat untuk bisa menyediakan diri menjadi relawan pemadam kebakaran. Seperti itu Om Beben. Kalau terkait prosedur dan lain sebagainya, silakan datang ke Mako Raffi untuk kita bisa ngobrol lebih. Seperti itu. Berarti itu jika ada masyarakat yang berkeinginan membentuk relawan, langsung aja berkoordinasi ke bidang damkar ya. Bagaimana bentuk pendiriannya, bahkan pembinaannya. Betul. Nah, sedikit lagi nih, mainnya juga nanggung. Saya juga penasaran, sangat menarik informasi ini. Nah, terkait ini ada titipan pertanyaan juga nih. Terkait ke depan ini kan bahwa bakal jadi dinas damkar dan penyelamatan ya. Dinas penyelamatan. Nah, kira-kira apa rencana harapan dan keinginan komandan kebakaran dengan ada rencana pembentukan SOTK baru khususnya damkar dan penyelamatan nanti? Ya, terima kasih Om. Pertanyaan yang cukup baik, tetapi mungkin izinkan saya untuk memberikan sebuah pernyataan saja, gitu. Karena belum tentu juga saya masih ada di betul. Om Beben dan saya ini kan ibarat katakan prajurit yang harus selalu siapkan ditempatkan di mana saja. Betul, Mas Kabel, betul. Tetapi kalau boleh kemudian menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang berbahagia, kami akan lebih bangga, kami akan lebih bahagia jika tidak pernah menerima laporan kejadian kebakaran. Ya, kami akan lebih bangga dan lebih bahagia untuk itu semua. Kenapa? Karena pada prinsipnya, kalau menurut saya pribadi, keberhasilan bidang pemadam kebakaran atau dinas pemadam kebakaran adalah semakin minimnya kejadian kebakaran yang terjadi pada wilayah dinas atau bidang tersebut. Artinya apa? Edukasi kepada masyarakat itu berjalan. Kesadaran masyarakat itu sudah berjalan. Mohon maaf Om Beben, seperti diketahui bahwa kejadian kebakaran terkadang itu dimulai dan diawali dari hal-hal remeh-temeh dan sepele. Contoh misalnya nyolok listrik, kabelnya kurang standar, ya, terus kemudian menghidupkan kompor, ternyata ditinggal main medsos di rumah tetangga, lupa kompornya terbakar. Hal-hal sepele ya. Jadi kalau boleh saya berharap, mari kita tingkatkan kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap masyarakat. Jangan pernah membakar sampah tanpa diawasi. Karena ada kejadian, kalau tidak salah di Kampung Baru, ini orang membakar sampah, malah merembet. Dan kejadian terakhir yang ada di Jalan Ahmad Yani KM 3,
di toko serba 35.000. Kejadian kebakaran gudang mereka itu adalah karena membakar sampah tanpa diawasi, akhirnya merembet ke itu semuanya. Karena itu harapan saya sebagai Kepala Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, ayo kita sama-sama menjaga rumah kita, menjaga lingkungan kita. Jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil, menyimpan mancis sembarangan, meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa diawasi, mencolok listrik pada colokan yang terlalu banyak. Ayo itu kita hindari semua. Baik. Hindarkan kita dari potensi terjadinya bahaya kebakaran. Baik. Seperti itu, Beben. Cukup menarik dan sangat Siap, berbobot siap. informasi yang dari Siap. Pak Suhartono atau Mas Siap. Kabul ini. Siap. Semoga informasi yang kami berikan pada acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Ngulik, khususnya masyarakat Kabupaten Waringin Barat. Rasanya cukup sekian dulu Mas Terima Kabul kasih, acara kita. Beben. Terima kasih, Beben. Terima kasih atas kesempatan yang Sama-sama. datang. Semoga di lain Sama-sama. kesempatan kita bisa bertemu kembali. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik Sobat Ngulik, rasanya cukup sekian dulu acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Beben Sutaro Sedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Terima kasih.